Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrul Nasution dari Universitas Syah Kuala dari Prodi Peternakan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rancangan acak kelompok, yang mana saya sudah menyiapkan sebuah data sidik ragam pertumbuhan lingkar dada sapi Aceh, yang mana di sini ada perlakuannya ada 4 kali, sedangkan kelompoknya ada 3 kali. Nah, untuk analisis ini saya menggunakan sebuah software yang bernama SPSS dari versi 16.0. Nah, yang mana pada tampilan awal dari software ini ada berupa dari data view dan data variabel view. Nah, yang pertama-tama sebelum menganalisis, kita masuk ke data variabel view. Pada angka yang pertama kita masukkan perlakuan, yang kedua kelompok, yang ketiga hasil PBB. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian desimal. Dari perlakuan ini kita buat desimalnya angka 0. Dari kelompok kita buat juga dari angka 0. Nah, untuk membedakannya dari hasil PBB, angka desimalnya adalah 2. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian label, yang mana pada bagian label ini kita menggunakan penggunaan pakan hijauan dan konsentrat. Dan pada bagian hasil PBB kita menggunakan label pertumbuhan lingkar dada pada sapi Aceh selama penelitian. Nah, setelah kita memasukkan bagian label, maka kita masuk ke bagian palu. Yang mana pada perlakuan palu kita buat dari titik 3 ini, dari palunya adalah 1, sedangkan labelnya A sama dengan pakan hi- pakan hijauan 100%. Setelah itu kita sudah memasukkan labelnya, maka kita ADD dan kita lakukan sebanyak 4 kali. Yang kedua adalah B sama dengan
B sama dengan pemberian konsentrat 20% banding 80% hijauan per ekor sapi. Dan yang ketiga, C sama dengan pemberian konsentrat 40%, 60% hijauan per ekor sapi. Dan yang keempat, D sama dengan pemberian konsentrat 60% banding 40% hijauan per ekor sapi. Nah, setelah kita ADD, kita masuk ke bagian oke. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian kelompok. Yang mana kelompok ini dari kita buat dari kelompok satu, yaitu pada bagian label kita buat kelompok angka satu angka Romawi. Dan kedua, dua, tiga, kelompok ketiga. Nah, setelah itu kita okekan. Nah, setelah ini kita masuk kepada bagian analisis. Maka pada bagian analisis ini kita masuk pada bagian data view. Nah, di data view ini ada perlakuan dan kelompok dan hasil PBB. Yang mana pada data ini saya sudah siapkan pada tabel Excel ini. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian analisis. Yang mana pada analisis ini kita mulai dari analis, setelah itu general, linear model, variance, dan setelah itu pada dependent variabel kita masukkan pada pertumbuhan lingkar dada sapi Aceh selama penelitian. Sedangkan penggunaan pakan hijauan kita masuk kepada fixed dan kelompok ini pada fixed faktor juga. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian model. Nah, pada bagian model ini kita masuk pada bagian custom dari main average dan perlakuannya kita masukkan ke model serta kelompok. Nah, setelah itu continue dan setelah itu kita masuk kepada bagian post host. Pada bagian post host ini kita masuk dari perlakuannya ke post host test 4. Sedangkan kelompok begitu juga. Dan di sini kita perlu mencentang dari bagian equal pada bagian LSD, 2K, dan Duchan, dan continue. Nah, setelah itu pada bagian of this, dari overallnya kita masuk ke bagian display main for,
itu bagian dari faktor S, kita buat ke display main for. Dan setelah itu kita centang di bagian displaynya descripts homogeneity. Setelah itu continue. Nah, setelah ini untuk mendapatkan hasil output dari analisis ini, maka kita tinggal okekan. Nah, untuk hasil dari PBB perlakuan kelompok dapat kita lihat di sini berdasarkan output yang kita masukkan dari penggunaan pakan hijauan dan konsentrat. Nah, untuk menyimpan dari output ini kita masuk ke bagian file untuk membuat dia PDF adalah bagian export terus al visible serta dokumen yang akan kita pilih adalah PDF. Dan untuk penyimpanannya kita pilih dari browser dari penyimpanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.